kita bahas yang ini dulu ya. Maksudnya kemarin kayaknya saya ngerasa ada yang janggal gitu. Kemarin kayaknya bener yang Farli pikirkan gitu. Kayaknya kok kayak ya Bu. Kemarin memang Farli ngomong apa ya? Jadi kita bahas yang ini dulu. Kalau misalkan ini sudah benar gitu, jalan kita sudah benar. Tapi yang aneh adalah ini ya, kecepatan mobilnya gitu. Jadi kita ibaratkan misalkan kita punya refleksi drone-nya gitu ya. Drone kan gerak terus nih. Ini drone, terus ini mobil gitu ya. Min 15,8 ini artinya adalah perubahan jarak dari si tadi ya. Ini drone, terus ini refleksi proyeksi si drone ke tanah gitu. Nah, dia gerak ke sini, yang mobil gerak ke sini gitu. Nah, artinya bahwa min 15,8 ini kecepatan terjadinya kecepatan bahwa jaraknya itu semakin dekat itu adalah 15,8 gitu ya. Jadi ini si proyeksinya jalan ini dengan kecepatan ini gitu ya. Yang ingin kita tahu adalah kecepatan mobilnya berapa. Kalau misalkan si kecepatan berubahnya jarak ini adalah min 15,8. Nah, kira-kira kalau artinya kalau misalkan mobilnya diam gitu ya, berarti kan dia berarti gimana? Min 15,8 ini artinya apa hubungannya sama hubungannya sama geraknya si proyeksi drone? Kira-kira gimana? Ngerti nggak maksudnya? Kita satuannya apa sih di sini? Oke, meter per second. Kira-kira kalau mobilnya diam, min 15,8 ini artinya apa? Jadi, padahal drone-nya dia geraknya 20 meter per second gitu ya. Gimana? Gimana maksudnya? Artinya kan kalau begini gitu ya, ini V-drone. Artinya V-drone dan V-mobil ini sama-sama mengurangi kecepatan dari sama-sama mempengaruhi dari kecepatan berkurangnya si jarak. Benar nggak sih? Jadi kalau drone-nya maju, ini juga maju gitu. Jadi dia dua-duanya itu kalau dua-duanya gerak gitu artinya dua-duanya ini mempengaruhi kecepatan dari berubahnya jarak antara proyeksi drone dan mobil. Gitu ya. Jadi mestinya gitu ya, V drone ditambah V mobil gitu, ya dia akan sama dengan perubahannya, betul nggak? Gimana kira-kira? Kalau menurut kalian gimana? Dan dua-duanya kalau digerak, ini gerak gitu ya, artinya jaraknya kan makin ini gitu, makin dekat gitu ya. Kemarin setelah saya pikirkan gitu, jadi jadinya mikirnya karena dua-duanya ini mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi si kecepatan drone, berarti si dx per dt-nya ini akan sama dengan gitu. Tentunya dx per dt-nya kan makin berkurang gitu ya. Dia akan sama dengan minus 20 gitu, karena dia sama-sama mengurangi dari jaraknya, dikurangi dengan V mobil. Jadi karena dua-duanya mempengaruhi kecepatan si ini jaraknya makin berkurang.
karena kita punya ini, maka df per dt-nya karena dia berkurang gitu, ini jadi minus 15,8, ini minus 20, ini adalah V mobil gitu ya. Jadi V mobilnya adalah minus 20 ditambah 15,8 gitu. Jadi bukan ditambah gitu, jadi bukan minus 35, tapi dia jadinya hanya 4,2 gitu. Ya, dia berlawanan arah dengan mobil dengan kecepatannya 4,2 meter per second. Gitu, gak ada yang tidak setuju atau enggak, Bu? Menurut saya enggak gitu. Gimana menurut kalian? Kira-kira gimana? Ini kita diskusi gitu ya, karena kan gimana? Ada yang enggak, Bu, menurut saya enggak gitu, atau iya atau tidak gitu. Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Gimana? Bu, tadi V-drone kenapa minus, Bu? Kenapa? V-drone-nya. V-drone-nya karena mengurangi dari dia kan sama-sama mengurangi dari jarak, mengurangi dari sama-sama kecepatan mereka sama-sama mengurangi dari si jarak antara si proyeksi dari drone di tanah dan mobil. Jadi sama-sama mengurangi, kebayang nggak? Jadi kecepatan dia gitu ya, kecepatan si drone ini gerak, dia sama-sama, dan mobil bergerak itu sama-sama mengurangi dari jarak gitu ya, jarak antara proyeksi drone di tanah dan mobil. Gitu. Gimana? Kalau kita bayangin mobilnya nggak gerak, kira-kira kalau kita bayangin mobilnya nggak gerak itu diam saja, berarti kecepatan berkurangnya kira-kira akan sama dengan apa? V mobilnya, V drone-nya mempengaruhi nggak? Kalau misalkan mobilnya diam nih. Kalau kita bayangkan mobilnya diam dulu. Kira-kira tadi kan kecepatan berubahnya jarak adalah 15,8 gitu ya. Artinya min 5,8. Kira-kira kalau mobilnya diam gimana? Mobilnya diam gimana? Apa yang membedakan kalau mobilnya diam dan mobilnya gerak gitu? Kira-kira gimana? Oh, hadronnya gerak gitu ya, 20. Jadi ada persamaan nggak? Ada itu gambarnya gimana sih? Kalau diem mah mestinya ini ya, kalau diem mestinya kecepatan si bayangan mendekati mobil ya sama dengan min 20, benar nggak? Karena kan diam. Ya nggak sih? Iya, Bu. Iya kan? Karena kan dia geraknya lurus gitu. Min 20 kalau diam. Sekarang kalau gerak ya tadi diketahui yang ini gitu ya, diketahui jadinya kalau gerak artinya kalau
mobilnya ya gitu tadi. Jadi kalau misalkan mobilnya diem gitu ya, jadi ini jadi tidak berguna gitu karena kan ini itu saja gitu ya, apa ya, ininya jadinya tidak perlu informasi yang informasi bahwa jarak antara mobil dengan drone berkurang dengan laju ini karena kan mobilnya diem, jadinya ya sudah pasti sama dengan si V-nya drone gitu, minus dari V-nya drone. Kebayang nggak? Jadi jaraknya si mobil nih dengan si proyeksinya gitu, dia akan sama dengan ya drone-nya geraknya berapa kecepatannya gitu kan. Kenapa negatif ya? Karena dia jaraknya berkurang gitu. Nah, sekarang ada mobil nih. Mobil ini juga mempengaruhi si kecepatan jarak antara proyeksi drone ke mobil itu makin cepat gitu. Kebayang nggak? Makin cepat karena makin cepat berkurangnya. Karena kan ini maju kan. Kalau tadi diem ya ini maju. Jadi artinya dx per dt nih ya sama saja dengan minus v drone gitu, dikurangi lagi dengan v mobil karena mobil ini makin mempercepat bahwa laju jarak antara proyeksi drone ke mobilnya itu makin dekat. Jadi kecepatan makin dekatnya itu makin gede. Kebayang nggak sekarang? Jadi mobil gerak ke sini itu artinya kan V mobil di sini. Kebayang nggak? Jadi dia mempercepat gitu, mempercepat jarak, kecepatan untuk jaraknya itu berubah makin dekat itu makin besar. Jadi sama-sama ya seperti berarti memperbesar si itu gitu, si dx-nya, dx per dt. Gitu sih saya mikirnya. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Ridwan. Kan di soal udah diketahui, Bu, kecepatan berkurangnya 15 meter per sekund. Kok di penyelesaiannya Ibu buat 15,8? 15 meter per second itu bukan jarak antara proyeksi drone di tanah ke mobil, tapi dia jarak antara mobil ke drone-nya. 15. Jadi jarak antara mobil ke drone itu pada saat jarak mereka itu 37 meter, kecepatan berkurangnya itu 15 meter per second. Jadi itu jarak aslinya. Tapi kan kita butuh ini ya, kita butuh sesuatu yang pemodelannya kita butuh si proyeksi di si drone di tanah supaya dia sejajar dengan mobil. Gitu, Ridwan. Menjawab gak? Menjawab, Bu. Oke, gitu. Ini sih, gitu sih. Tadi karena kecepatan mobil dan kecepatan proyeksi drone ini sama-sama mengurangi, sama-sama jadi mempercepat gitu ya, mempercepat jarak antara mereka berdua gitu. Jadi makin deketnya tuh makin cepat, kalau mobilnya makin gede, makin gerak gitu maksudnya. Gitu sih. Kita lanjut dulu gitu ya. Itu menurut saya kalau kalian punya pikiran lain ya boleh juga. Gimana?
Sekarang kita lanjut dulu ke bahasan kita selanjutnya, yaitu adalah diferensial dan hampiran, gitu ya. Nah, sebagai pengantar, kalau kemarin kita kenal dengan ini ya, simbol Leibniz gitu ya, sebagai untuk menyatakan turunan. Jadi kalau kemarin kita kenal gitu ya, di dx gitu, ini akan sama dengan f aksen gitu, atau y aksen gitu ya, maka mereka menjadi satu kesatuan, artinya mereka tidak bisa dipisah gitu, mereka tidak bisa dipisah. Jadi kalau ada dy ya mesti ada dy. Tapi sebenarnya ada nggak sih arti dari dy itu sendiri dan arti dari dx gitu. Jadi di sini kita ingin mengetahui bahwa kalau mereka berdiri sendiri gitu, apakah mereka memiliki arti? Jadi berarti nggak sih? Berarti nggak sih? Nah, misalkan nih, misalkan saya punya gitu ya, saya punya grafik gitu ya, fungsi yang dia itu mempunyai turunan di semua titiknya. Jadi fungsinya adalah seperti ini gitu. Saya ambil suatu titik di sini namanya P x0, y0 gitu. Lalu ini adalah tentunya ini grafik y sama dengan fx gitu ya. Lalu saya punya garis singgung di titik x0, y0. Jadi saya punya garis singgung ini. Kita tahu bahwa gitu ya, gradien dari garis singgung di titik x0, y0 ini akan sama dengan gitu ya, fx0 yang sama dengan turunan ini jika ini akan sama dengan limit gitu ya, limit dari delta x menuju 0 dari fx0 ditambah delta x dikurangi dengan fx0 dibagi dengan delta x ini boleh h gitu ya. Ini akan sama dengan ini jika ininya ada. Gitu. Jadi gradiennya sama dengan ini jika nilai dari limitnya itu ada. Nah, sekarang karena dia terdiferensialkan, makanya nilai limitnya ada gitu ya. Jadi karena f ini terdiferensialkan, jadi limitnya ini ada, artinya f aksen x0 ini ada gitu. Nah, sekarang kalau misalkan untuk delta x yang kecil gitu, artinya delta x yang menuju 0, kita tahu bahwa ini itu akan mendekati si ini gitu. Jadi karena sama gitu ya, limit x delta x menuju 0 dari ini sama dengan ini, maka ketika ini terjadi artinya si fungsi kita itu akan mendekati si f aksen 0 gitu ya. Sebagai gambaran kalau kita punya ini gitu ya, C dari fx sama dengan L, ini artinya kalau x menuju C maka fx kita menuju L. Atau bisa dengan kata lain kalau x menuju C maka fx kita ini akan dekat dengan L. Gitu. Kan gitu ya, itu kan artinya dari limit. Nah ini juga artinya kalau misalkan delta x-nya cukup kecil gitu, delta x yang menuju 0, maka si fx0 ditambah delta x dikurangi fx0 dibagi dengan delta x ini akan mendekati si f aksen x0. Nah, sehingga gitu karena ini mendekati ini ekuivalen gitu, ekuivalen dengan fx0 ditambah delta x dikurangi dengan fx0 ini dapat didekati oleh si f aksen x0 dikali dengan delta x. Nah, kita tahu bahwa yang sebelah kiri ini sebenarnya apa sih? Gitu. Kalau misalkan kita punya fx0 di sini, gitu, berarti di sini x0, y0-nya adalah fx0 gitu ya. Kalau saya punya di sekitarnya delta x, di sini delta x, maka titik yang ini ya, mestinya di sini gitu ya. Ini adalah x0 ditambah delta x, y-nya adalah fx0 ditambah delta x. Ya, fx0 ditambah delta x. Titik yang ini. Dan
Artinya kalau misalkan fx0, ini kan fx0 ditambah delta x nih. Fx0 kita ya berarti di sini kan. Fx0 ditambah delta x dikurangi fx0 tuh artinya berarti ini. Nah, itu tuh apa? Kita tahu bahwa itu artinya adalah perubahan atau selisih dari si y-nya. Gitu, selisih dari y-nya. Kan fx0 ditambah delta x di sini gitu ya. Lalu fx0-nya di sini. Jadi segini ini kalau dikurangi ya sama dengan selisih si y-nya. Gitu. Makanya di sini bisa kita tuliskan ini adalah delta y bisa didekati oleh f aksen x0 dikali delta x. Jadi ini adalah perubahan dari si y-nya kalau misalkan x0-nya kita geser sebesar delta x. Gitu ya. Nah, yang kanan ini, gitu, yang kanan ini nanti kalau tadi kita ngomongin perubahan gitu, yang kanan ini nantinya kita akan namakan dia sebagai diferensial dari dy. Jadi diferensial dari y gitu. Jadi dia akan sama dengan ini gitu ya. Dengan dy ini dapat delta y berarti jarak sebenarnya itu bisa diaproksimasi oleh si dy. dy-nya dapat dari mana? dy-nya dapat karena kita ada f aksen 0, berarti kita mendekati si actual ini, si titik ini dengan si garis singgungnya. Jadi kita mencari yang ini gitu ya, actualnya ini, tapi kita akan mendekati dengan si titik yang ini. Gitu. Jadi itu aproksimasi yang terjadi di sini. Yang sebenarnya adalah delta y, tapi kita akan mengaproksimasi dia dengan titik di garis singgungnya. Jadi saat x0 ditambah delta x di garis singgungnya ini berapa? Itu jadi aktualnya diaproksimasi dengan si titik yang ada di garis singgungnya. Nah, definisinya, jadi definisinya diferensial apa? Jadi kalau kita punya tadi jarak x delta x itu adalah jarak yang sebenarnya, artinya kita pengen di sini x0 kita tambahin sebesar delta x gitu. Jadi di sini menjadi x0 ditambah delta x. Nah, delta x itu adalah penambahan dari jarak suatu titik ke x0 gitu ya. Ini adalah penambahan jarak. Sedangkan dx itu adalah diferensial gitu ya, diferensial dari p ubah atau p ubah x. Jadi p ubah itu variabel bebas x ya, p ubah atau variabel bebas x. Kok ini warna-warni sekali. P ubah x. Nah, delta x ini nanti dapat didekati oleh si dx. Begitu juga dengan delta y gitu ya. Delta y berarti dia adalah penambahan nilai dari si f gitu ya. Si f artinya dari fx0 ke fx0 ditambah delta x. Ini penambahannya berapa? Dan delta y ini dapat didekati oleh dy. dy ini apa? dy adalah diferensial gitu ya dari variabel tak bebas. Kenapa tak bebas? Karena y bergabung terhadap x. Itu. Jadi nanti kita tahu bahwa gitu ya, dy per dx kalau pakai notasi Leibniz itu dy per dx ini adalah f aksen gitu. F aksen x. Karena kita sehingga gitu ya dy ini akan sama dengan f aksen x dikali dengan dx. Nah, nanti delta y akan didekati oleh si dy yang dia akan sama dengan f aksen, tergantung ininya akan di titik mana gitu ya. Ya, ini akan sama dengan ini, dan delta x kita ini didekati oleh delta x. Jadi nanti kita punya hampiran untuk mencari
si delta Y berapa sih? Begitu deh ceritanya. Nah, gunanya di mana gitu? Gunanya di mana? Misalkan kita nggak punya kalkulator gitu, atau lagi di antah berantah, atau lagi di antah berantah yang nggak punya komputer atau apalah gitu lagi, dan butuh hitung sesuatu gitu. Jadi kira-kira kalau menghitung akar 4,1 berapa sih gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Contohnya menghitung akar 4,1 tanpa kalkulator, kita tahu bahwa dia bakalan deket ke 2. Karena kan akar 4 2 gitu ya. Jadi gimana cara menghitungnya? Berarti kita punya gitu ya, kita punya akar itu fungsinya gini gitu ya, akar. Ini adalah fx sama dengan akar x. Terus kita punya di sini adalah 4, berarti ya di sini 2 gitu ya. Ini artinya 4,2, berarti x0 kita adalah 4, fx0 kita adalah 2. Gitu ya. Ini fx0 kita adalah 2. Nah, kita mau mendekati si titik ini, tadi yang dekat, kita mau mendekati si titik ini. Jadi ada titik di sini namanya dia 4,1 gitu ya. Artinya kalau kita geser sedikit sebesar 0,1 ke kanan, si Y-nya akan geser berapa ke atas gitu. Geser berapa ke atas. Nah, untuk mendekati ini kita pakai si garis singgungnya. Jadi yang kita hitung adalah si titik ini. Gitu. Jadi bukan titik aktualnya, tapi kita pengen hampirannya berapa. Jadi kayak mau nggak mau kita ya cari dulu persamaan garis singgungnya. Tapi tanpa itu kita pakai yang tadi bahwa delta Y itu akan dihampiri oleh F aksen X0 dikali delta X gitu ya. Nah, delta Y ini apa? Delta Y itu kan sama dengan F X0 ditambah delta X dikurangi dengan Fx0. Artinya perubahan dari Y-nya itu kan sama dengan gitu ya, F4,1 dikurangi dengan F4. Nah, ini bisa dihampiri oleh apa? Bisa dihampiri oleh F aksen 4 dikali dengan delta X. Delta X-nya artinya dia geser ke kanan sebesar 0,1. Gitu. Nah, berarti kita butuh F aksen 4-nya berapa? Berarti F4,1 kita udah punya. F4-nya kita punya, dia sama dengan 2. Dihampiri dengan F aksen 4, artinya 1 dibagi 2 akar 4, dikali dengan 0,1. Jadi kita punya F4,1 ini dihampiri oleh 2 ditambah 1 dibagi 4 dikali 0,1. Gitu ya. Ini akan sama dengan gitu ya. Sama dengan 2 ditambah 1/40. Sama dengan 2,25. 2,1, 2,025. Ya, jadi hampiran dari akar 4,1 adalah 2,025. Kalau kita periksa gitu ya, kita periksa, mungkin teman-teman atau adik-adik punya kalkulator gitu, ini tidak kelihatan. Akar dari 4,1 berapa? Ada yang punya kalkulator? Hasilnya 2,0248 Ibu. Oh ya, 2,0248. Ya, cukup dekat lah ya. Cukup dekat lah ya. Kita punyanya di sini 0,02. Jadi di sini kalau pakai actualnya ya sebenarnya dia 0,248 sesuatu. Kalau kita bulatkan ya 0,25 gitu. Gitulah. Jadi ini kalau kepepet gitu ya, kepepet nggak bawa apa-apa. Kalau engineer biasanya nggak perlu eksaknya berapa gitu. Nggak perlu eksaknya berapa. Biasanya mereka hampiri saja gitu. Hampiri saja ya yang paling enak berapa? 0,0. Nah, biasanya ini kalau engineer sih biasanya gitu ya, nggak perlu eksaknya gitu. Nah, sekarang ini adalah hampiran gitu ya. Jadi kita punya ini ya, punya formula. Saya garis bawahi lagi, formulanya adalah supaya besok diingat, formulanya adalah
Karena tadi delta Y itu sama dengan fx0 ditambah delta X dikurangi dengan fx0. Ini dihampiri oleh f aksen x0 dikali dengan delta X gitu ya. Maka kita punya gitu ya, fx0 ditambah delta X ini bisa dihampiri oleh fx0 ditambah dengan f aksen x0 dikali dengan delta X. Ini namanya hampiran satu langkah gitu, karena kita cuma pakai turunan pertama. Nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana menghampiri dengan turunan order tinggi gitu. Jadi nanti akan kenal lebih lanjut lagi. Nah, yang perlu diingat ini saja ya. Ini saja. Bahwa kalau kita menghampiri dari titik yang kita tahu pasti, misalkan tadi akar 4,1 ya kita tahu akar 42, berarti X0-nya adalah gitu. Itu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut. Ibu mau nanya Ibu. Ya, kelas. Ini kan untuk fungsinya tuh kita tahu ya Ibu. Kalau misalnya nanti turunannya itu harus dalam fungsi implisit gimana Ibu? Turunannya dalam fungsi implisit. Contohnya apa? Kelas. Biasanya ini sesuatu untuk menghampiri sesuatu yang ini ya, yang menghampiri sesuatu yang sesuatu fungsi yang eksplisit sih. Karena kan contohnya misalkan tadi akar 4,1 ya kita tahu bahwa fx kita gitu kita misalkan akar x. Kalau sin gitu ya, sin juga sama. Sin misalkan katanya 0,1 gitu, berarti fx-nya adalah sin. Saya gitu sih. Ini untuk fungsi-fungsi yang kita bisa memisalkan dia secara eksplisit. Kalau yang implisit contohnya apa? Contohnya apa? Sepertinya sih belum ada ya. Coba saya lihat dulu, kali aja ada. Ini belum pernah ya. Ini selalu eksplisit sih kalau misalkan yang ini. Jadi tidak ada yang implisit. Karena ini tuh datangnya dari fenomena nyata gitu. Kok memang nyata tadi akar 4,1. Maksudnya untuk menghitung untuk menghampiri gitu sesuatu yang kita tuh nggak tahu nilai eksaknya tuh berapa. Itu aja sih yang ini mah. Gitu deh kelas. Jadi ini untuk fungsi yang eksplisit ya. Karena kan tadi kita ngomongin dia terdiferensialkan di semua X dan dia fungsi gitu. Kebayang nggak? Kalau eksplisit tuh dia kurva, artinya Y belum tentu bisa dinyatakan dengan fx dan dia suatu fungsi. Kebayangkan contohnya adalah kalau yang implisit tuh kita berhubungannya sama kurva. Bedanya apa sih? Contohnya ini aja persamaan lingkaran. Kalau kita ngomongin persamaan lingkaran gitu, kalau kita ngomongin persamaan lingkaran, ya dia bukan fungsi. Kalau kita pengennya Y sama dengan X, Y-nya sama dengan fx itu. Kenapa? Karena ya, kita harus bagi dua. Yang dia fungsi itu cuma sebagiannya saja. Contohnya ini, misalkan kita punya persamaan lingkaran ini, maka yang bisa jadi fungsi itu ada dua gitu. Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat, maka Y-nya adalah plus minus akar dari 1 min X kuadrat. Artinya yang bisa jadi fungsi adalah yang ini atau yang ini. Jadi nggak bisa keduanya gitu. Nggak bisa keduanya. Karena kenapa? Definisi dari fungsi adalah setiap X hanya punya satu Y. Hanya punya satu Y. Kalau di sini berarti dia punya 2 Y gitu. Jadi yang bisa jadi fungsi
ya cuma segini aja atau segitu aja. Jadi cuma segini gitu ya. Atau segini. Jadi cuma yang ini aja. Jadi cuma setengah lingkarannya aja. Jadi kalau implisit kemarin itu sebenarnya kita lebih banyak berhubungan sama kurva. Yang kita nggak tahu Y-nya itu eksplisitnya tuh apa. Gitu ya kelas. Kebayang nggak? Ini, Bu. Ya, jadi di Iya. sini. Ya. Bu mau nanya lagi, Bu, Ya, berhubungan tentang implisit. Saya mau Boleh. bertanya buat turunan kedua implisit itu gimana ya, Bu? Oh, turunan kedua implisit ya. Contohnya misalkan kita punya ini gitu ya. Kita ingin mencari di kuadrat Y, dx kuadrat ini sama dengan. Nah, ini tuh artinya apa sih? Artinya kan ini adalah ddx dari dy per dx gitu ya. Artinya turunan dari turunan pertamanya. Jadi PR-nya adalah ya nyari dulu turunan pertamanya tuh apa gitu. Jadi turunan pertamanya tuh apa? Pertama ya kita turunkan terhadap x karena kita pengennya dx. Jadi kita pengen fungsinya terakhir ya dia diturunkan terhadap x gitu ya. Artinya y adalah fungsi dari x. Berarti kita punya ini gitu ya. Turunan dari suatu konstanta adalah 0. Turunan dari x kuadrat adalah 2x gitu ya. Ditambah dengan turunan dari y kuadrat yang artinya y ini adalah fx gitu. Jadi dia turunan rantai. Kita punya ini adalah 2y dy per dx. Nah, ini bisa dengan dua cara gitu ya, tergantung nanti fungsinya sekompleks apa. Jadi kita punya ini 2y dy per dx, ini akan sama dengan min 2x, dy per dx-nya ini sama dengan min x per y. Jadi bisa diturunkan dari sini, gitu ya, bisa diturunkan dari sini, atau nanti kita dari sini langsung. Cara pertama kita turunkan dari sini. Jadi cara pertama kita turunkan, jadi cari dulu bentuk dari dy per dx ya, atau turunan pertama. Jadi turunan keduanya adalah, gitu ya, turunan keduanya adalah turunan dari turunan pertama. Yang sama dengan ddx dari min x per y. Nah ini apa? Ini sama saja seperti UV gitu. U dibagi V. Berarti U dibagi V ini adalah U aksen dikali dengan V dikurangi dengan U V aksen artinya dy per dx gitu ya. Atau supaya mudah ini y aksen saja dibagi dengan y kuadrat. Berarti kita punya ini min y ditambah dengan x, y aksennya kita masukkan dia sama dengan min x per y dibagi dengan y kuadrat. Ya, berarti ini kita dapatkan gitu. Kita samakan penyebutnya, ini y, ini tidak ada penyebutnya, maka kita kalikan saja, ini menjadi y kuadrat, dikurangi dengan x kuadrat, dibagi dengan y, dibagi dengan lagi dengan y kuadrat. Sehingga ini akan menjadi minus x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi dengan x pangkat 3. Gitu ya. Minusnya di sini, artinya dia minus dari keduanya. Nah, cara yang kedua, kita langsung dari si nggak usah cari ininya dulu, tapi kita tetap butuh ini sih. Jadi maksudnya agak dari sini, tapi dari yang atas. Jadi 2x ditambah dengan 2y gitu ya, 2y aksen sama dengan kita turunkan lagi ini terhadap x lagi. Kenapa diturunkan terhadap x lagi? Supaya kita dapat y double aksen. Gitu ya. Kita turunkan gitu ya, ditambah dengan 2y dikali y aksen sama dengan ddx dari yang kanan karena ya konstanta maka ini 0, yang kiri gimana? 2x diturunkan terhadap x ya 2. 2y dikali y aksen ini seperti dua fungsi yang dikalikan. Jadi kita tetap pakai u dikali v. Jadi ini adalah 2 u aksen, v-nya adalah y aksen gitu ya. Ditambah dengan u v aksen yang kita punya u-nya berarti di sini u-nya saja, v aksennya berarti kita dapat double aksen. Gitu. Jadi tetap butuh y aksen ya, tetap butuh karena di sini ada fungsi jadi y aksen. Jadi nanti kita dapatkan gitu ya, dia double aksen ini sama dengan min 2 y aksen. Double aksennya karena ada punya 2 semua ini menjadi min 1 min y aksen dibagi dengan y. Nah, nanti dimasukkan y-nya apa? Y-nya kan sama dengan apa kita? Min x per y gitu. Min x per y. Y ini dibagi.
Nah, sama gak sih jadinya? Kok jadi beda, Bu? Jadi beda gak? Beda. Kenapa bisa beda? Apakah saya ada yang salah? Ini salah nggak? Mestinya harusnya sama ya. Mari kita teliti lagi. Ridwan? Itu Y-nya kalau diturunkan bukannya Y dikali Y aksen ya, Bu? Y-nya kalau diturunkan. Y-nya kalau diturunkan ya sama dengan 1 dikali Y aksen kan sih? Oh iya. Ini sudah betul ya, dy per dx-nya adalah min x per y. Betul mestinya. Oh, kenapa bisa beda? Itu pernya harusnya Y pangkat 3 sih. Oh, ini y pangkat 3. Ya gini. Kalau dari sini 2 dikali 2y. Oh, ya, kalian menemukan kesalahannya? Saya sudah menemukan. Oke ya, ini mestinya sama. Jadi kalau beda, berarti ada yang salah ya. Ini ada yang salah. Di mana ada yang menemukan? Saya sudah nemu, Bu. Di mana? Oh, di manakah itu berada? Di sini ya. Ini 2 gitu ya. 2 ditambah dengan 2U dikali V. Ya, V-nya ketinggalan. 2 U aksen berarti Y aksen gitu ya, dikali V-nya. Nah, V-nya ketinggalan. Gitu. Yang ini U dikali V aksen yang artinya Y double aksen. Gitu ya. Ini ketinggalan Y aksen dikali Y aksen bukan berarti Y double aksen. Artinya ya Y aksen kuadrat gitu. Berarti kita punya ini duanya ya udah 2Y dikali Y double aksen gitu akan sama dengan min 2 dikali Y aksen kuadrat. Dibagi dengan 2Y. Gitu ya. Nanti saja 2Y. Nah, 2-nya kita pergi saja, ini jadi 1, ini jadi 1, sehingga kita punya Y double aksen adalah min 1, min Y aksen dikuadratkan gitu ya, dibagi dengan Y. Sekarang kita punya Y aksen kita adalah min X per Y dikuadratkan gitu ya, dibagi dengan ini Y saja, ini Y. Sehingga ini akan menjadi min Y kuadrat gitu ya, min X kuadrat gitu, dibagi dengan Y kuadrat, dibagi dengan Y lagi. Nah, ini akan sama dengan, kenapa gitu? Ini kan jadi, ini jadi X kuadrat dibagi Y kuadrat gitu ya, yang ini. Kalau kita samakan penyebutnya menjadi min Y kuadrat, min X kuadrat dibagi Y kuadrat. Nah, jadi hasilnya sama, yaitu adalah ini. Jadi ada 2 cara, nah terserah kalian nyamannya bagaimana. Kalau nyaman pakai ini boleh, nyaman pakai ini juga boleh. Biasanya tergantung sekompleks apa fungsinya gitu. Ini kadang cara 2 lebih mudah dikerjakan, kadang cara 1 lebih mudah. Nanti tergantung. Makanya saya ajarkan 2 cara gitu. Cara 1 berarti kita cari dulu dy per dx apa, kita turunkan lagi terhadap x. Gitu ya. Ya ini langsung dari si kotak tadi. Begitu? Ada nggak sih sebenarnya aplikasi gitu untuk ini? Sebenarnya ada gitu ya.